apakah Bapak kan membawahi Komisi 4, membawahi KPU. Apakah DPR tahu tentang ini dan apakah setuju? Secara normatif kan Komisi 2 DPR RI itu memiliki dua fungsi legislasi terkait kepemiluan. Ya. Satu, membahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang di bidang kepemiluan. Yang kedua, kami menerima konsultasi atau membahas seluruh rancangan peraturan KPU. Ya. Untuk diterapkan. Rancangan PKPU. Termasuk ini? Bukan. Oh, untuk menjadi peraturan KPU. Oke. Yang dipilih oleh KPU hari ini itu bukan peraturan KPU, tetapi keputusan Komisi Pemilihan Umum. Itu tidak masuk kewenangan DPR. Dalam domain itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau kita orang hukum, kenapa kok pilihannya itu bukan peraturan KPU, tapi kemudian keputusan KPU? Dari segi substansi harusnya apa? Dari sisi substansi harusnya peraturan, karena ini mengatur. Kalau keputusan itu memutuskan satu objek yang bersifat konkret. Berarti mau menghindari DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2. Menurut DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2 dan kami sebetulnya ingin memanggil KPU Republik Indonesia pada Senin yang akan datang. Tapi kemudian mereka terlanjur membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2020. Apakah tidak dipanggil juga? Segampang itu mencabut? Kami akan tetap mendalami, melakukan klarifikasi. Yang kedua yang akan kami klarifikasi adalah kenapa keputusan ini atau dasar aturan ini dikeluarkan di tengah tidak ada lagi tahapan terkait dengan pemilihan presiden. Ya. Normally, seluruh ketentuan peraturan terkait dengan tahapan pemilu itu diajukan beberapa saat sebelum tahapan itu dilakukan. Jadi misalnya ini tahapan pendaftaran capres-cawapres. Dulu zaman Mas Arief, 2-3 bulan sebelumnya rancangannya dimasukkan ke Komisi 2, lalu kemudian kita bahas, kita sahkan. Ini kan matahari baru terbit dari timur, masih jauh sekali baru ke ufuk barat. Jadi ini ada dua hal, substansi, dasar aturan yang digunakan. Yang ketiga adalah momentum yang kurang tepat. Dan momentum yang kurang tepat ini di tengah arus publik yang menginginkan seluruh kementerian lembaga negara termasuk DPR di dalamnya itu semakin terbuka, semakin accountable. Nah, pemilu kita itu kan harusnya adalah satu pemilu yang bukan hanya demokratis dalam saat pelaksanaannya, tetapi juga demokratis dalam konteks penyusunan proses, termasuk penyusunan regulasi yang ada di dalamnya. Di sini logika hukumnya nggak nyambung. Logika hukumnya sangat kacau. Kalau begitu motivasinya apa? Mau melindungi seseorang atau apa? Analisa. Saya sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI yang bermitra dengan KPU Republik Indonesia, karena kami belum bisa memanggil resmi karena jadwal masing-masing sudah terjadwal, saya langsung telepon beberapa pimpinan KPU RI. Terus jawabannya? Mereka menyatakan bahwa keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini muncul karena beberapa waktu terakhir banyak sekali surat yang muncul ke KPU RI meminta adanya salinan ijazah atau ijazah terkait dengan capres-cawapres. Saya bilang kalau itu Anda cukup jawab. Tidak. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anda tidak perlu terlalu jauh untuk membuat keputusan. Tinggal lihat aja di kalaupun ada fenomena yang menurut Anda harus direspons, jauh lebih baik kalau Anda sampaikan dulu ke Komisi 2 DPR RI. Nah, karena di Komisi 2 rapat dengan KPU itu selalu kita bikin terbuka dan ini bisa didengar oleh publik. Jadi jawaban KPU pun tidak masuk di akal juga. Nah, mereka kemudian berdalih dengan prosedur seperti yang tadi Mas Arief sampaikan. Kami sudah mengikuti dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Apa itu caranya? Caranya adalah setiap informasi yang dikecualikan atau yang tidak boleh dilihat oleh publik serta-merta itu harus dilakukan uji konsekuensi. Saya bilang, siapa peserta uji konsekuensinya? Kalau memang peserta uji konsekuensinya itu adalah multi stakeholders yang selama ini punya kepedulian terhadap pemilu, termasuk para pakar-pakar hukum yang peduli terhadap pemilu, dan akan jauh lebih baik juga ada perwakilan dari partai-partai politik, mungkin nggak seperti ini jadinya. Nah, karena itu waktu itu saya sarankan Anda segera bikin klarifikasi kepada publik dengan jelas, dan kalau memang ada persoalan jangan ragu. Iya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik terkait dengan polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Kali ini kita melihat bagaimana KPU yang memberikan keterangan terkait dengan ijazah yang digunakan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Ya, hal ini teman-teman seperti yang disampaikan oleh perwakilan dari KPU tersebut, dan kita melihat bahwa memang ya salinan-salinan yang digunakan oleh para calon presiden maupun jawapresnya itu sudah diverifikasi ya oleh KPU, dan
Tentu dalam hal ini ya terkait dengan orang yang pertama sekali mencalonkan diri, tentu mereka memverifikasi. Namun teman-teman, kita melihat bahwa menarik terkait dengan pernyataan seorang KPU tersebut teman-teman, dalam polemik perkara ijazah Jokowi. Yang mestinya KPU ini adalah saksi kunci sebenarnya yang bisa atau tidaknya meloloskan dokumen berkas yang digunakan oleh para terduga ijazah palsu tersebut. Yang maksudnya KPU di sini adalah sebagai jembatan untuk membantu pengadilan nantinya untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang mereka lihat terhadap ijazah. Ya, jadi teman-teman, salinan tersebut telah dikumpulkan oleh para tersangka Roy Suryo, bahkan timnya yang dilakukan oleh Bonatua Silalahi. Jadi hal itu semua sudah terkumpul, salinan-salinan yang digunakan oleh mantan presiden tersebut guna untuk memastikan ijazah yang digunakan oleh mantan presiden Joko Widodo nantinya di pengadilan. Nah, jadi hal ini bahwa nantinya kalau di di pemutusan pengadilan mestinya bahwa salinan yang digunakan oleh mantan presiden Joko Widodo harus dibawa di pengadilan sebagai barang bukti bahwa salinan tersebut yang digunakan oleh mantan presiden Joko Widodo pada pemilu-pemilu berikutnya. Ya, maksud saya dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita melihat bagaimana respon netizen terhadap pernyataan seorang KPU tersebut. Dikatakan bahwa KPU bisa digugat juga dan Jokowi tidak taat hukum. Yang berlaku di negeri ini dianggap hukum Indonesia receh penuh syogokan. Ya, gugat KPU. Ya, jadi artinya bahwa KPU di sini dinilai tidak tidak terbuka begitu. Ya, bahkan diduga KPU ini harus digugat ke pengadilan supaya salinan ijazah dari mantan presiden Joko Widodo ini bisa jelas terang benerang. Akibat nggak suka dengan segala aturan, kena bumerang, sudah GR dikira semua rakyat akan mendukungnya. Ya, jadi etika baik dan kejujuran dari hati nurani saja. Mereka tahu kok yang sebenarnya. Ya, karena ada kepentingan saja. Prosedur yang dibuat rumit dan bukti bobroknya sistem penegakan hukum, kita mentalnya perangkat yang rendah dan saling melindungi. Ya, jadi inilah yang membuat persoalan kasus ijazah mantan presiden ini tidak sesegera mungkin terungkap karena ini saling melindungi seperti yang disampaikan oleh netizen. Ya, kemudian bahwa sehat selalu Bang Hotmar dan sudah sangat jelas terang beneran KPU melakukan persekokolan jahat untuk melindungi individu tertentu yang punya ijazah palsu. Ya, jadi teman-teman, ternyata netizen ini begitu memahami terkait dengan hal ini. Ya, dikabarkan bahwa oleh netizen ijazah yang dimiliki oleh mantan presiden Joko Widodo ini atau salinan yang digunakan di KPU itu adalah mesin KPU ini harus digugat, dikabarkan begitu. Ya, supaya tidak ada hal yang saling melindungi yang seperti yang disampaikan oleh netizen dalam kasus polemik perkara ini. Artinya bahwa kalau ini dibuka secara terang benderang pasti akan ada yang ketahuan di sini. Ya, jadi justru itu bahwa diminta kepada penegakan hukum supaya KPU juga harus diperiksa karena memang ijazah nggak mungkin para calon itu tidak memberikan dokumen atau berkasnya untuk bisa lolos sebagai calon. Tentu KPU yang berurusan dalam hal administrasi di situ. Ya, kemudian bahwa kalau ijazah Jokowi asli udah pasti masuk penjara karena Kapolri pilihan Pak Jokowi jadi takut kalau Jokowi kena kasus hukum. Ya, jadi jelas untuk melindungi juragannya bos, masa nggak bisa menyimpulkan keputusan KPU. Ya, jadi sebenarnya bahwa memang keputusan KPU ini bisa sangat-sangat mudah sekali untuk disimpulkan. Ya, apakah ijazah tersebut asli atau palsu? Dari pernyataan KPU ini saja, sebenarnya
ini sudah bisa disimpulkan teman-teman. Bahkan kemudian jelas untuk melindungi juraganya, ya, bahwa ijazah Jokowi bisa dibongkar. Terima kasih ya, agar bisa disimpan rapat-rapat akhirnya ketahuan juga, tapi menghancurkan Indonesia. Jadi sebenarnya bahwa memang kalau ijazah itu ya, kalau penegakan hukum itu ya tidak saling melindungi, buktinya di dalam penyidik Polda Metro Jaya ya dikabarkan itu masih dibatasi, ya masih dibatasi, bahkan tidak boleh dipotret dan segala macam. Dan akhirnya hal ini memang bahwa apa namanya, kalau misalnya tidak ada saling melindungi, mestinya di penyidik Polda Metro Jaya itu tidak ada yang namanya ya saling apa namanya saling menutupi. Bahkan pada saat itu kita dikabarkan oleh para tersangka, ya, dikabarkan bahwa mereka tidak boleh memotret dan bahkan tidak boleh meraba ijazah yang ditujukan tersebut. Ya, jadi teman-teman ini sehingga para tersangka ini mencurigai hal itu, bahwa seolah-olah ada sesuatu hal yang aneh di ijazah tersebut sehingga tidak bisa dilihat secara dekat. Jadi teman-teman itu saja. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.